Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Rina Ratnawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kulon Progo. Kali ini saya melaksanakan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan lebih terpusat pada guru dan masih fokus dengan pencapaian materi dan ketuntasan nilai kognitif. Padahal seharusnya pembelajaran itu berpusat pada murid atau student center dan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid sesuai dengan kodratnya dan memberikan tauladan bagi murid. Saya juga lebih memahami bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid. Maka dari itu, saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran di kelas. Selama melakukan perbaikan, saya merasa murid menjadi lebih semangat dalam belajar, bisa mengeksplorasi dan berekspresi, serta proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, saya mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center atau berpusat pada guru menjadi student center. Yang kedua, mengubah proses pembelajaran menjadi interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang pertama, saya menyadari bahwa setiap murid sudah membawa kodratnya masing-masing yang saya tidak bisa merubahnya. Saya hanya bisa menuntun dengan menebalkan laku baiknya. Yang kedua, memberikan ruang dan peran yang lebih besar kepada murid, sehingga murid menjadi subjek pembelajaran. Dan yang ketiga, merefleksi setiap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan aksi nyata. Yang pertama, tahap merencanakan pembelajaran, yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran dan berdiskusi dengan teman sejawat. Yang selanjutnya, tahap perencanaan atau pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang pertama diawali dengan berdoa, memberikan apersepsi dan motivasi. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu berdiskusi dalam kelompok. Selanjutnya, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya, lalu kelompok lain menanggapi atau memberi tanggapan kepada kelompok yang sudah maju. Kemudian, murid dibimbing guru untuk menyimpulkan pembelajaran dan diakhiri dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya?
Hati, angklung, senjata. Nah, itu tadi kan warisan yang ada di sekitar kalian. Nah, apakah kalian sudah mengenal atau mengetahui warisan budaya Indonesia? Ya. Nah, biar lebih paham lagi, kita akan menyanyikan lagu tentang warisan budaya. Ini liriknya seperti itu, nadanya pakai nada naik becak. Tahu nggak naik becak? Tahu nggak Masya? Mari kita belajar warisan budaya. Itu ya? Oke? Satu, dua, tiga. Mari kita belajar warisan budaya yang ada di Indonesia. Ada bermacam-macam, ada budaya benda dan juga tak benda. Mari kita pahami bersama contoh budaya benda seperti candi-candi, contoh budaya benda seperti cerita rakyat. Warisan budaya karena demokrasi. Mari kita lestarikan bersama warisan budaya di Indonesia. Nah, jadi lagu ini kita akan belajar tentang warisan budaya. Warisan budaya ada apa saja? Ada budaya apa dan budaya apa? Benda dan tak benda. Kalau benda ini berarti yang bisa kamu baca, bisa kamu lihat, bisa kamu rasakan. Tapi kalau budaya yang tak benda, kalau budaya tak benda yang bagaimana? Tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tapi bisa kamu rasakan dan bisa kamu rasakan. Nah, dari pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yang pertama, tujuannya. Yang pertama dapat menjelaskan warisan budaya di Indonesia. Jadi kamu dapat menjelaskan warisan budaya itu apa. Yang kedua, kamu dapat menyebutkan contoh dari warisan budaya benda. Dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan warisan budaya tak benda itu apa saja. Sudah sempat baca belum? Kita perhatikan di sini ada gambar candi apa? Sudah pernah ke Candi Borobudur? Candi Borobudur itu apakah termasuk salah satu warisan budaya? Ya. Termasuk warisan budaya apa? Ya. Nah, mengapa candi termasuk warisan budaya? Ada yang tahu? Angkat tangan yang mau jawab. Mengapa candi termasuk warisan budaya? Apa Mas Anas? Karena sudah dari dulu, sudah dari zaman nenek moyang yang ada dan punya nilai-nilai luhur. Oh, ada yang lain lagi? Yang mau jawab? Apa Mbak Tin? Karena peninggalan. Betul, Mas Isnu, karena peninggalan sejarah. Nah, kita akan melihat video tentang warisan budaya yang ada di Indonesia. Nanti dari video ini kita akan belajar tentang warisan budaya yang ada di Indonesia. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang warisan budaya. Indonesia memiliki berbagai keragaman warisan budaya. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan raba. Contohnya bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi. Contoh warisan budaya benda Indonesia. Contoh warisan budaya benda Indonesia adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Museum Fosil Sangiran, dan Taman Nasional Lawrence.
Warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Contoh warisan budaya tak benda Indonesia. Contoh warisan budaya tak benda Indonesia adalah keris, wayang, batik, angklung, tari saman, tari tradisional Bali, noken, kapal pinisi, dan pencak silat. Cara menjaga warisan budaya. Warisan budaya harus dilestarikan agar tidak rusak atau punah. Pelestarian warisan budaya dapat dilakukan dengan cara melakukan pemugaran terhadap bangunan bersejarah yang mengalami kerusakan dan mempelajari warisan budaya yang ada. Demikian penjelasan tentang warisan budaya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Jadi, warisan budaya itu apa maksudnya? Warisan budaya Warisan budaya itu apa? peninggalan budaya Warisan budaya itu apa? peninggalan Warisan budaya itu apa? Siapa yang mau jawab? Dari video tadi sudah dijelaskan macam-macam sekali warisan budaya dan juga contohnya. Nah, sekarang warisan budaya itu apa? Apa Mas Wisnu? Peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah. Oh, jadi warisan budaya itu adalah peninggalan sejarah atau hasil turun temurun dari generasi ke generasi. Nah, tadi warisan budaya ada apa saja? Benda dan tak benda. Yang warisan budaya benda contohnya? Keris, angklung, kalau yang warisan budaya tak benda apa? Contohnya tari saman, adat istiadat. Supaya lebih paham, secara berkelompok kalian akan mendiskusikan dan bermain teka-teki. Di sini ada teka-teki. Nanti kalian dari teka-teki ini silakan mencari apa saja warisan budaya yang ada di teka-teki. Ini ya, di selain teka-teki ada juga kalian nanti secara berkelompok memilih salah satu warisan budaya yang ada di sekitar kalian, kemudian silakan kalian cerita. Yang punya siapa? Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Nanti kalau sudah masing-masing kelompok atau perwakilan kelompok maju untuk menyampaikan hasil diskusi. Korban akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang warisan budaya yang ada di sekitar daerah kami. Kami memilih warisan budaya yaitu tari angklung. Tari angklung merupakan tarian tradisional yang berkembang di daerah pedesaan Kabupaten Bogor. Tarian ini merupakan tarian umumnya yang dilakukan untuk mengajak masyarakat melakukan kebajikan menjauhi perilaku menyimpang. Kesenian ini berkembang di daerah pedesaan terlebih di Kulon Progo. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mengucapkan beberapa
tadi juga ada perwakilan kelompok yang sudah maju tadi tentang warisan budaya apa saja yang disampaikan teman di depan tadi. Tari anggur, terus ada apa lagi? Nah, jadi banyak sekali warisan budaya itu kalian harus bisa menjaganya atau melestarikannya dengan apa? Merenovasi, memperbarui, mempelajarinya. Nah, jadi materi yang sudah kita pelajari, kita akan membuat kesimpulan dari materi hari ini. Yang pertama, kalian sudah belajar apa saja? Warisan budaya, terus apa lagi? Warisan budaya benda dan warisan budaya sudah paham belum? Sudah. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, tugas untuk pertemuan selanjutnya silakan pelajari tentang cara menjaga warisan budaya. Ya. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Silakan Mas Anas untuk berdoa. Mari teman-teman sebelum kita berdoa mulai. Selanjutnya adalah tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini ada tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama yaitu masih ada peserta didik yang tidak aktif saat kegiatan diskusi kelompok. Kemudian solusinya dengan memberikan bimbingan kepada murid secara pendekatan personal agar ikut berpartisipasi aktif saat kegiatan berkelompok. Tantangan yang kedua, masih ada murid yang kurang percaya diri saat menyampaikan hasil diskusinya. Lalu solusinya yaitu memotivasi murid dengan memberi penguatan dan melatih untuk berani berbicara di depan umum. Berikut kita simak testimoni dari rekan guru dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Wirasti, guru kelas 6 SD Negeri 1 Sukomoyo, Kapanewon Kidimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Saya mendukung Bu Rina Ratnawati mengikuti program guru penggerak. Dengan begitu bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik lagi dan berhamba pada murid. Saat pembelajaran, Bu Rina sudah membuat pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid merasa senang bermain teka-teki saat berdiskusi kelompok. Bu Rina juga sudah menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arli Budi Nugroho, biasa dipanggil Queen. Saya siswa SDN Negeri 1 Sukomoyo. Saya merasa sangat senang sekali belajar bersama teman-teman. Saya bisa belajar sambil bermain. Tadi saya bermain teka-teki tentang warisan budaya. Saya menjadi bersemangat dalam belajar.
Bu Rina selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertanya ataupun berpendapat. Kami senang belajar bersama Bu Rina. Sekian dari saya, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.